yang udah hadir tadi. Materi ketiga tentang apa? Lahiran. Pertemuan Persiapan ketiga. persalinan. Enggak, maksud kita yang ibu bilangin pertemuan ketiga, sekarang kan ketiga ibu lagi nih. Nah, apa lagi? Perawatan bayi dah. Pertemuan bayi pertemuan keempat. Oh. pencegahan penyakit Padahal ibu komplikasi. udah nggak lihat di sini pertemuan ketiga. Ya kan? Tingkat penyakit, komplikasi, ya tanda bahaya, itu ya. Nah, mungkin kita masuk situ, tapi sebelum kita masuk ke sini, sebenarnya biasanya ibu kan ada pretest, ya kan ya mbak ya, mbak yang tahu. Cuman sekarang kita lagi pretestnya kita tanya jawab aja, ya. Tadi materinya tentang kehamilan. Yang pertama kemarin siapa yang hadir? Ya hadir. Pertemuan pertama? Saya ada. Iya, cuma adil kemarin. Pertemuan pertama. Tentang apa kemarin pertemuan pertama? Tentang kehamilan. Terus ibu hamil kita tentang apa? Tentang pola makan, terus istirahat yang apa kerja sehari-harinya itu apa kegiatan di rumah kerja yang mengangkat orang yang berat-berat harus dihindari. Pokoknya tentang kehamilan ya, tentang kehamilan, hal yang harus dihindari. Kemudian standar minimal pemeriksaan kita berapa kali? Iya 6 nggak salah ya kemarin. 6. Kalau sekarang 6. Kalau dulu 4 ya, sekarang udah minimal 6 kali ya. Nah, dengan rinciannya Semester pertama 2 kali, semester kedua 1 kali, semester ketiga 2 kali. tuh ya. Simak masih nyari-nyari buku. Iya di semester di awal kan dia kemarin di situ. Ya. Jadi sekarang Di tengah. kehamilan saya Di udah depan. semester berapa? Iya. Nah, kalau kedua berapa minimalnya 1 kali itu minimal ya. Tapi yang bagusnya sekali sebulan ya. Karena kenapa? Ibu hamil itu kadang-kadang mendadak HB-nya turun, tensinya naik. Nah itu makanya dianjurkan setiap posyandu datang untuk periksa ya. Nah, adapun pelayanannya itu ada minimal ada 12 indikator yang harus dipelayanannya. Tentang apa? Coba tensi, berat badan, ya, terus tinggi pundus atau tinggi perutnya, nah, gimana perkembangan anaknya, pokoknya itu sampai situ ya. Kemudian dan tak lepas dari pemeriksaan labor. Semuanya udah pemeriksaan labor, Tripal, Yang ambil darah di sini. ngambil darah untuk deteksi HIV, sifilis, hepatitis, itu ya. HB udah ya. Kalau HB kalau bisa usahakan trimester 1 1 kali, semester 3 1 kali. Ya. Nah, kalau semester 3 itu umur kehamilan berapa? Nah, 7 ke atas ya. 7 ke atas itu semester 3. Minimalnya 3 kali pemeriksaan itu minimal ya. Kalau bisa setiap bulan, malah kalau udah hampir-hampir itu setiap 1 minggu bisa ya. 1 atau 2 kali dalam sebulan bisa. Itu udah hampir-hampir apanya tuh peraturan langsung bisa ya. Tuh tentang kehamilan pertemuan kedua. Ini gara-gara nggak praktek ya, jadi buat ada ini ya. Kemudian yang diberikan sama Bu Tesi tadi tentang apa? Yang tadi baru. Yang barusan tadi tentang persiapan persalinan. Persalinan ya, masuk depan. Tuh ya. Apa-apa aja dia tanya tadi. Kalau untuk persalinan. Simak anak berapa? Anak berapa? 4. Ini anak keempat. Hamil ketiga. Hamilnya. Dia kembar kemudian. Oh, nah, apa aja mbak tanda-tanda persalinan yang dibilang tadi? Keluar air teban, Ya. pinggang. Yang tambah kencang ya. Kemudian setelah melahir apa yang dilakukan terhadap bayinya? Menaruh di atas dadanya. Iya, dengan istilah apa itu namanya? Inisiasi menyusui ini. Menyusui? Menyusu. Iya, jadi dengan indikasi supaya bayinya yang nyari sendiri, berinisiatif nyari untuk susu ya. Nah, itu pun polanya ada sebenarnya. Nanti kalau kita bahas terlalu banyak juga nantinya ya. Itu. Kemudian
Kalau materi kita ketiga yaitu tentang pencegahan penyakit, gangguan gizi, komplikasi kehamilan agar ibu bayi sehat ya. Itu. Jadi selama kita hamil, semarah kita setelah melahirkan atau nifas, itu pasti ada aja tanda-tanda yang namanya dari efek kehamilan ya, dari efek masa nifas. Efek dari kehamilan itu apa? Biasanya makan kita cuma piring, sekarang udah ada bayi yang mau dikasih makan ya. Nah itu, kalau kita tidak menyesuaikan dengan kebutuhan itu, maksudnya sebelum hamil makan saya segini, nanti udah hamil segini juga, nanti kita kan nggak menyesuaikan namanya kan, akhirnya HB kita pengaruh, daya tahan tubuh kita kurang. Nah itu salah satunya bisa penyakit namanya kurang darah ya, kurang HB, pewarnaan darah atau hemoglobin, itu namanya HB. Nah itu yang akan kita bahas mengenai penyakit dari akibat kehamilan ya. Itu rata-rata kalau kita tidak minum FE itu ke situ perginya anemi itu ya. Makanya kenapa Bu saya selalu diberi itu, iya setiap ibu hamil kemungkinan nanti masukkan makannya kurang ya, kemudian anaknya cepat berat badannya meningkat, kemudian masukkan tadi yang kurang, akhirnya persiapan diri kita yang diambil si anak sehat, kita yang gizinya kurang atau anemi. Nah itu penyakit. Nah, baginya sedikit. Ya itu namanya anemi ya, kalau kurang ya. Anemi ini kira-kira berkisar berapa HB kita? Nah, 9. Itu udah terlalu. Kurang dari 11 ya. Kurang dari itu termasuk sedang lah. Umpamanya 8 sampai 11 itu sedang aneminya ya, tapi udah masuk anemi memang. Tapi kalau udah 8 turun ke bawah itu kita udah waspada ya. Kalau yang bagusnya di atas 14 12 lah, 12 ke atas. Nah, itu dari anemi ya namanya. Kemudian apa akibat dari anemi tersebut? Nanti ibu ngomong anemi tapi tahu apa tadi anemi? Kurangan darah. Iya. Nah, bisa terbagi dari yang sedang 8 sampai 11 ya. 8 sampai 11, di bawah 8 itu berat ya. Nah, itu akibat dari anemi tersebut terhadap kita yang sedang hamil, kita bisa melahirkan sebelum waktunya ya. Kemudian bisa keguguran, kemudian bayi kita lahir normal tapi beratnya kurang ya. Maksud normalnya itu cukup bulan, tetapi beratnya kurang dari yang seharusnya. Yang seharusnya itu kan 2,5 lebih atau 2,5 sampai 3,5 lah, itu yang bagusnya ya. Kemudian perdarahan, bisa terjadi perdarahan itu yang lebih parah lagi kan. Kalau perdarahan kita udah ini perdarahan, apalagi kehamilan kita masih rendah, masih muda gitu kan. Nah udah anemia itu perdarahannya malah lebih cepat sekali. Makanya kalau ibu hamil baru-baru sering pusing-pusing itu daftar aja ke ibu bidannya cepat ya. Nah kalau ibu hamil udah datang ke ibu bidan, otomatis ibu bidan akan ngasih langsung FE ya. Nah nanti langsung diperiksa HB. Kalau HB-nya kurang dari 8 itu disuruh nanti kasih 2 kali sehari ya. Nah itu kalau nomor B itu sekali sehari. Minimalnya berapa tablet? 90. Iya 90 sampai melahirkan itu minimalnya ya. Tapi kalau merasa diri kita masih HB-nya agak kurang atau sering-sering pusing, itu kalau mau posyandu minta aja nggak apa-apa dikasih. Kemudian akibat yang lebih fatalnya adalah kematian ya. Nah, itu. Kemudian apa saja anjuran apa saja anjuran kita kalau kita udah terjadi anemi ya. Nah, yang pertama tadi dengan pemberian gizi tadi ya. Kemudian menjaga pola makan ya. Pola makannya menjaga bukan 2 kali sehari, 3 kali sehari, bukan gitu. Tapi gizinya kali kita lebih tingkatkan dari sebelumnya ya. Kalau udah terjadi anemi, sedangkan tidak terjadi anemi kita udah meningkatkan gizi juga kan daripada sebelum. Apalagi kalau sudah terjadi anemi harus sering konsultasi ya. Kalau tidak paling tidak sama orang gizi itu lebih bagus ya. Tapi boleh sama Bu Bidan, Bu Nisa bisa juga.
Bisa kalau udah HB-nya kurang dari 8 itu otomatis merujuk ke puskes untuk konsultasi ke gizi. Ya. Kemudian bisa juga dari enggak. Bisa juga dari yang tadi gizi kita tadi, proteinnya juga harus tinggi ya, makan protein, vitamin, sayur-sayuran, vitamin ya. Kalau protein itu bisa dari ikan, dari daging, dari teri, dari telur, dari tempe, banyak. Tapi nggak harus yang mahal-mahal. Yang penting proteinnya bisa kita tingkatkan dari sebelumnya. Gitu. Itu mengenai anemi. Tentang anemi ada yang bertanya? Ya. Nah. Itu baru anemi itu, efek dari kehamilan bisa dari ini. Ada lagi nanti penyakit seksual. Nah, kan ada yang gatal-gatal, ada apa gitu kan. Nah, tapi itu baru tentang anemi, kemudian kita masuk pada kek ya. Nah, kek itu apa? Iya, ini bisa dibaca ya dari gambar. Tapi lebih bagus diperhatikan daripada enggak ya.